Apa itu job vacancy? Atau orang-orang sering mengenalnya ya sebetulnya lowongan kerja. Job vacancy adalah satu posisi atau level tertentu yang dicari oleh perusahaan. Ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan dalam mencari talent. Yang pertama berdasarkan channel, yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan posisi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama berdasarkan channel. Kita bisa melakukan dengan proses offline dan juga online. Offline sebetulnya adalah proses yang paling konvensional, tapi masih dilakukan oleh para praktisi karena banyak hal yang positif yang didapatkan. Proses pencarian talent melalui offline dilakukan dengan mencari kandidat yang terbaik di lapangan. Bisa menggunakan walk interview, bisa Anda datang untuk ke toko atau ke tempat-tempat di mana Anda kira-kira bisa mendapatkan talent. Sebagai satu contoh, seorang talent hunter atau pencarian talent dikenal juga di luar sebagai seorang promotor. Mereka akan mencari satu kandidat pemain sepak bola. Maka seorang talent hunter ini dia akan datang ke tempat di mana anak-anak atau orang-orang biasa bermain sepak bola. Di situ dia melihat talent yang dibutuhkan untuk dia ambil dan nanti akan mengikuti proses seleksi. Seperti itu contoh dalam mencari talent dengan menggunakan offline. Selain itu, bisa juga menggunakan channel-channel yang lain, misalnya networking, melakukan sebuah program kerjasama, misalnya dengan perusahaan outsourcing dan juga headhunter. Perusahaan outsourcing biasanya merekrut untuk karyawan di level bawah. Sedangkan headhunter biasanya untuk mencari posisi-posisi manajerial ke atas. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Kita bisa lakukan dengan proses internal dan eksternal. Dalam proses internal, kita sering dengar yang namanya istilah promosi. Jadi kita mencari karyawan kita yang terbaik dan kemudian mempromosinya sesuai dengan posisi yang kita inginkan dengan syarat dan ketentuan tentunya. Jika karyawan tersebut sudah dianggap mampu, maka karyawan tersebut akan menyesuaikan dengan posisinya dalam waktu tertentu. Tapi kalau karyawan tersebut belum dirasa mampu, maka ada beberapa hal pembekalan atau training yang bisa dilakukan mempersiapkannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Bisa kita lakukan juga proses mutasi antar departemen yang satu ke departemen yang lainnya yang membuat Anda yakin bahwa karyawan ini layak di posisi tersebut. Selanjutnya adalah proses eksternal, mencari kandidat dari luar perusahaan. Anda bisa mencari dengan tim Anda sendiri atau Anda bisa melakukan kerjasama dengan pihak yang lain, misalnya pihak outsourcing atau headhunter yang telah tadi saya sebutkan. Selain itu, Anda juga bisa kerjasama dengan institusi pendidikan. Bisa jadi sebuah sekolah atau universitas untuk mendapatkan calon kandidat yang Anda inginkan. Selanjutnya adalah mencari talent dengan cara memanfaatkan teknologi dan digital sosial media. Misalnya seperti Facebook, Instagram, kemudian LinkedIn, Talent Search, Jobstreet, JobsDB, dan yang lainnya. Nah, kita tiba yang ketiga. Yang ketiga adalah berdasarkan posisi. Anda bisa mencari posisi dengan first level atau first line ya, yang terdiri dari karyawan non-staff dan staff. Kemudian second line atau middle management biasanya terdiri dari level supervisor sampai level manager. Dan yang terakhir adalah top management. Biasanya dimulai dari posisi general manager sampai direktur.